sajikan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami mahasiswa PPKN kelas D Stambuk 2023 Dengan mata kuliah pengantar ilmu hukum dengan dosen pengampu Bapak Taufik Ramadan SHMH. Perkenalkan, nama saya Teresia Mardiana Tamba dengan NIM 3233111053. Perkenalkan, nama saya Fahira Silvadiana Sution dengan NIM 3233111023. Perkenalkan, nama saya Sri Mu'alima dengan NIM 32311030. Perkenalkan, nama saya Anissa Putri dengan NIM 3231111033. Perkenalkan, saya Andina Larasati dengan NIM 3233111022. Ada beberapa permasalahan yang terjadi di masyarakat, di antaranya ialah judi online, kemudian bully, Lalu, membuang sampah secara sembarangan, Lalu perkelahian, dan kasus yang kami angkat ialah pelanggaran lalu lintas. Alasan kami mengambil kasus pelanggaran lalu lintas karena pada saat ini dapat kita lihat bahwa pelanggaran lalu lintas sangat marak terjadi di masyarakat dan banyak memakan korban seperti kecelakaan. Hal tersebut dapat merugikan diri sendiri dan masyarakat lainnya. Tertib lalu lintas, semua aman. Selamat menyaksikan. Minimnya kesadaran tertib berlalu lintas masih terjadi di tengah masyarakat. Sejumlah pengendara di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat mendapat sanksi sosial setelah video pelanggarannya viral di media sosial. Hei, itu Neng yang memakai sepeda motor hijau agar pulang ke rumah dan segera memakai helmnya. Sebuah rekaman video yang diunggah Area Traffic Control System atau pengendalian lalu lintas Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya, Jawa Barat akhir November lalu memperlihatkan dua pengendara motor melanggar lalu lintas di perempatan Jalan Sutisna Senjaya, Tasikmalaya. Seorang pemotor perempuan berboncengan tanpa mengenakan helm. Tak lama berselang, pengendara laki-laki juga berkendara tanpa mengenakan helm. Keduanya harus ditegur petugas ATCS Dinas Perhubungan melalui pengeras suara. Malu menjadi pusat perhatian, pengendara ini menerobos lampu merah hingga membahayakan keselamatan. Video ini pun menjadi viral di media sosial. Ya, sedang bertugas kita lagi memantau CCTV di semua simpang gitu. Ternyata ada pelanggaran. Nah, langsung kita fokus ke sana, zoom in. Oh, ternyata ada pelanggaran yang nggak pakai helm seperti itu. Waktu itu masih ingat nggak kata-kata yang disampaikan? Oh iya, waktu itu kan lagi nggak pakai helm dah. Dan itu ada teteh-teteh sama neng-neng. Jadi langsung saya himbau aja, neng, hey, tolong pulang ke rumah, bawa helmnya gitu. Hey, neng, gitu, seperti itu. Tahunya ada lagi ya? Ada lagi di belakangnya satu orang cowok ya, pakai itu, pakai jaket lepis. Langsung lah ya himbau aja gitu. Langsung pulang ke rumah, bawa helm, langsung pakai helm. Siap. Tak hanya pemotor, pengendara roda 4 juga kerap melanggar. Sejumlah angkutan kota parkir sembarangan hingga menyebabkan arus lalu lintas macet. Petugas berulang kali memperingatkan pengendara melalui pengeras suara, tapi tidak digubrisnya. Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya mencatat, pelanggaran lalu lintas di pusat kota mengalami penurunan 20% setelah dipasang CCTV. Meski demikian, kesadaran tertib lalu lintas diakui masih minim. Kebetulan operator ATCS sedang memantau situasi arus lalu lintas. Terdapat pelanggaran sepeda motor yang tidak menggunakan helm, 2 orang, dan kita melakukan himbauan terhadap pengendara tersebut untuk segera pulang ke rumah dan mengambil helm. Dengan belum adanya kamera CCTV, sekitar 20% terjadi penurunan pelanggaran menggunakan helm, terutama menggunakan helm gitu. Hingga awal Desember, video viral ini sudah ditonton lebih dari 6.000 orang. Sejumlah warganet pun ikut membanjiri komentar pada postingan video ATCS di Subkota Tasikmalaya ini. Deden Rahadian, Tasikmalaya.
Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009, lalu lintas ialah setiap gerak orang ataupun kendaraan yang berada di jalan, yang dimana jalan tersebut merupakan fasilitas untuk berkendara. Pelanggaran lalu lintas adalah suatu perbuatan atau tindakan seseorang yang mengemudi baik kendaraan umum maupun kendaraan bermotor yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Tahukah Anda bahwa pengguna jalan raya setiap tahunnya bertambah, akan tetapi kesadaran tentang keselamatan lalu lintas masih sangat kurang. Bertambahnya jumlah pengendara ini berdampak pada pelanggaran lalu lintas. Berdasarkan laporan Kementerian Perhubungan, korban kecelakaan angkutan jalan raya di Indonesia mencapai 204.447 orang sepanjang tahun 2022. Jumlah tersebut naik hingga 33% dibandingkan korban pada tahun 2021 yang mencapai 153.732 orang. Korban kecelakaan pada tahun 2022 menjadi yang tertinggi selama 4 tahun terakhir. Jika dirinci, korban kecelakaan pada tahun lalu didominasi oleh korban luka ringan sebanyak 163.686 orang. Kemudian disusul korban meninggal sebanyak 27.531 orang dan luka berat sebanyak 12.230 orang. Sebelum 2022, korban kecelakaan angkutan jalan terbanyak juga terjadi pada 2019, yakni mencapai 175.488 orang. Rinciannya, korban meninggal mencapai 25.671 orang, korban luka berat mencapai 12.475 orang, dan korban luka ringan mencapai 130.571 orang. Jumlahnya menurun pada 2020. Ini karena mewabahnya COVID-19 sehingga pemerintah mengetatkan mobilitas masyarakat guna memutus rantai penularan virus tersebut. Jumlah kecelakaan pada periode tersebut tercatat 147.798.000 orang. Rinciannya, korban meninggal sebanyak 23.529 orang, diikuti korban luka berat 10.751 orang, dan korban luka ringan sebanyak 113.518 orang. Ini menjadi yang terendah selama 4 tahun terakhir. Dan tahukah Anda, banyak sekali contoh pelanggaran lalu lintas yang sering dilakukan. Di antaranya, tidak memakai helm, melawan arus, menaiki trotoar, hingga menerobos rambu-rambu lalu lintas. Maka dari itu, kita sebagai warga Indonesia sudah sepatutnya untuk turut serta ambil bagian dalam menjaga ketertiban berlalu lintas agar selain kita aman, kita pun bisa nyaman dalam berlalu lintas.
Adapun contoh pelanggaran lalu lintas yang pertama, menerobos lampu merah. Pelanggaran ini sering terjadi karena pengendara sering terburu-buru sehingga tidak melihat lampu yang sudah berganti. Contoh pelanggaran lalu lintas ini termasuk ke dalam Pasal 287 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang berbunyi setiap pengendara yang melanggar lalu lintas akan dikenakan pidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda sebanyak 500.000. Contoh yang kedua yaitu tidak menggunakan helm. Aturan ini sering diabaikan dengan alasan pengendara tidak nyaman dengan menggunakan helm. Contoh pelanggaran yang kedua termasuk ke dalam Pasal 291 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang berbunyi setiap pengendara dan penumpang sepeda motor yang tidak menggunakan helm akan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda sebanyak 250.000. Contoh yang ketiga yaitu melawan arus. Umumnya pengendara melawan arus demi menghindari razia dari polisi. Contoh pelanggaran lalu lintas yang ketiga termasuk ke dalam Pasal 287 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Menurut aturan akan dikenakan sanksi denda maksimum 500.000. Contoh yang keempat, tidak membawa surat kelengkapan. Adapun surat kelengkapan yang dimaksud yaitu surat izin mengemudi dan surat tanda nomor kendaraan. Contoh pelanggaran lalu lintas yang keempat termasuk ke dalam Pasal 281 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang berbunyi setiap pengendara kendaraan bermotor akan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 bulan atau denda sebanyak 1 juta. Dan Pasal 288 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang berbunyi setiap pengendara yang tidak dilengkapi STNK bermotor akan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda sebanyak 500.000. Ini adalah fishbone diagram pelanggaran lalu lintas. Pastinya banyak pelanggaran lalu lintas yang selalu terjadi di jalan raya yang mengakibatkan timbulnya permasalahan, salah satunya kecelakaan lalu lintas yang memakan banyak korban serta merugikan diri sendiri dan orang lain. Faktor yang pertama adalah manusia. Seorang pengemudi yang tidak patuh terhadap peraturan lalu lintas akan menyebabkan terjadinya pelanggaran. Misalnya, seorang pengemudi yang tidak menggunakan helm, seorang pengemudi yang melampaui batas kecepatan, atau bahkan seorang pengemudi yang tidak patuh terhadap rambu-rambu lalu lintas. Dan tidak hanya itu, pelanggaran lalu lintas bisa berpengaruh dari gangguan kesehatan. Misalnya, seorang pengemudi dalam keadaan lelah, seorang pengemudi yang mengalami gangguan penglihatan, atau bahkan efek-efek samping dari penggunaan obat-obatan juga dapat mempengaruhi konsentrasi atau reaksi. Itulah penyebabnya mengapa pelanggaran lalu lintas dari faktor manusia sering terjadi atau selalu meningkat. Faktor yang kedua adalah materi. Di kota yang padat ini termasuk kota Medan, pelanggaran lalu lintas masih selalu terjadi karena sistem lampu dan sistem rambu-rambu lalu lintas yang rusak menyebabkan pengendara kebingungan karena banyaknya petunjuk yang tidak jelas dan tidak mengetahui di mana letak sebenarnya. Itulah menjadi pemicu kemacetan di persimpangan jalan. Dan tidak hanya itu, ditambah lagi dengan desain-desain yang tidak efisien sehingga kemacetan pelanggaran lalu lintas masih selalu terjadi. Faktor yang ketiga adalah metode. Berkendara dengan menggunakan smartphone sering sekali terjadi di kalangan masyarakat dan juga berkendara dengan kecepatan yang tinggi dapat memicu terjadinya pelanggaran lalu lintas. Seseorang yang terburu-buru atau ada kesibukan mendadak sering kali berkendara dengan kecepatan yang tinggi sehingga terjadi pelanggaran lalu lintas. Faktor yang keempat yaitu mesin. Kita sering menemukan kejadian remblong yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Dengan rem yang tidak berfungsi dengan semestinya, tentu akan membahayakan para pengemudi dan pengguna jalan lainnya. Faktor yang kelima adalah lingkungan.
pelanggaran lalu lintas sering terjadi karena kondisi jalan yang buruk. Kenapa? Karena hujan lebat yang menyebabkan jalan licin atau juga jalan-jalan yang berlubang sehingga menyebabkan pelanggaran. Dan juga kondisi jalan yang padat karena di kota yang besar ini banyak orang yang sibuk dengan kebutuhan masing-masing. Jadi dengan kondisi padat seseorang itu pasti mau duluan kecepatan, itu terburu-buru sehingga menyebabkan pelanggaran lalu lintas. Yang terakhir yaitu pemerintah. Pemerintah yang kurang tegas akan menyebabkan kurangnya penegakan hukum akan pelanggaran lalu lintas dan ketidakmampuan pemerintah untuk menanggapi perubahan sosial yang terjadi pada lalu lintas. Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi terjadinya tindak pelanggaran lalu lintas. Yang pertama, dengan memberikan edukasi. Dengan memberikan edukasi ini, pemerintah berharap kepada masyarakat agar lebih tertib lagi dalam menggunakan lalu lintas. Edukasi ini dapat dilakukan pemerintah dengan cara membuat seminar atau perkumpulan yang membahas tentang tertib lalu lintas. Yang kedua, memberikan hukuman yang tegas. Nah, dalam hal ini, penegak hukum berperan penting, di mana ketika ada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap lalu lintas, pemerintah harus memberikan hukuman yang tegas agar para pelanggar tersebut mengalami efek jera. Yang ketiga, mengawasi jalannya transportasi umum. Nah, transportasi umum merupakan salah satu transportasi yang sering digunakan oleh masyarakat secara umum. Maka dari itu, pemerintah perlu melakukan pengawasan terhadap berjalannya transportasi tersebut agar masyarakat semakin aman dan nyaman dalam menggunakan transportasi tersebut. Yang keempat, memberikan latihan pengemudi. Dalam hal ini, pemerintah berperan penting dalam melakukan pelatihan ataupun uji kualifikasi kemampuan terhadap setiap pengemudi, agar setiap pengemudi lebih paham lagi dalam menggunakan lalu lintas. Jadi dapat disimpulkan bahwa pelanggaran lalu lintas adalah kegiatan atau perilaku masyarakat yang melanggar aturan-aturan atau norma-norma yang berlaku di dalam lalu lintas mengenai cara berkendara yang baik. Banyak sekali contoh pelanggaran lalu lintas yang dapat kita lihat. Salah satu contoh utamanya yaitu berkendara dengan kebut-kebutan. Hal tersebut bukan hanya dapat merugikan diri kita sendiri, dapat juga merugikan diri orang lain. Maka dari itu, kita harus menaati peraturan lalu lintas yang sudah dibuat oleh pemerintah. Sayangilah dirimu dengan mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Sekian video edukasi dari kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Karena kesempurnaan hanyalah milik Tuhan. Tetap apa guys? Tetap tenang dan berkendaralah dengan aman. Cepat itu fatal, lambat itu aman. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.